Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Iksan, NIM K77257 dari Prodi Pendidikan Akuntansi 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk perbankan syariah, yaitu penyaluran dana. Sebelum itu perlu diketahui bahwa bank syariah ini sangat berbeda dengan bank konvensional pada umumnya, karena dalam operasionalnya bank syariah senantiasa berpedoman pada syariah, yaitu Al-Quran, hadis Rasulullah, dan ijma' para ulama. Dalam pelaksanaannya, bank syariah menyediakan berbagai layanan yang sangat berbeda dengan bank konvensional, yang mana bank syariah ini sangat menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pada umumnya, seperti riba, bunga, perjudian, dan lain-lain. Layanan tersebut kurang lebih terbagi menjadi 3, yaitu layanan penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan jasa layanan. Dari ketiga layanan ini, saya akan menjelaskan mengenai satu layanan, yaitu produk penyaluran dana bank syariah. Seperti itu. Nah, di produk penyaluran dana ini terdapat 3 prinsip, yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan prinsip sewa. Seperti itu. Yang pertama yaitu prinsip jual beli. Di prinsip jual beli ini terdapat 3 akad di dalamnya, yaitu akad murabahah, akad salam, dan akad istisna. Yang pertama akan kita bahas yaitu akad murabahah. Akad murabahah ini merupakan akad jual beli di mana penjual, dalam hal ini bank syariah, dan pembeli, dalam hal ini nasabah, itu melakukan akad jual beli, yang mana harga beli dan tingkat keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi tidak boleh ada ketidakpastian atau yang disembunyikan dari harga beli dan tingkat keuntungan. Sebagai contoh, misalnya seseorang bernama Pak Hasan itu ingin memiliki sebuah mobil A dengan spesifikasi tertentu, kemudian dia ingin mengajukan akad murabahah ini ke bank syariah, sehingga nanti bank syariah akan mencarikan mobil tersebut dan memberitahukan kepada nasabah harga beli dari mobil tersebut dan keuntungan yang diambil dari penjualan ini. Kemudian setelah disepakati, maka akad murabahah dapat disepakati. Seperti itu. Ini merupakan satu contoh dari akad murabahah ini. Kemudian akad yang kedua dari prinsip jual beli dalam produk penyaluran dan bank syariah itu yaitu akad salam. Apa itu akad salam? Akad salam merupakan akad jual beli yang mana barang diserahkan pada kemudian hari, tidak secara langsung seperti akad murabahah tadi, namun akad jual beli ini barangnya diserahkan nanti, tetapi pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau sebelum barang diterima. Seperti itu. Sebagai contoh, misalnya di zaman sekarang ini banyak orang yang melakukan pre-order, yang mana kita bisa membeli produk-produk di online shop. Misalnya kita bisa membayarnya terlebih dahulu, tapi barangnya akan dikirim dan sampai di rumah kita 2-3 hari kemudian. Nah, itu merupakan contoh keseharian di sekitar kita mengenai akad salam. Seperti itu. Kemudian di akad yang ketiga yaitu akad istisna, ini mirip-mirip dengan akad salam tadi. Nah, akan tapi terdapat perbedaan, yaitu di mana akad istisna ini merupakan akad jual beli yang mana barangnya bersifat customize, atau barangnya harus dibuat terlebih dahulu, harus dipesan terlebih dahulu pada pihak ketiga atau produsen. Seperti itu. Sebagai contoh, misalnya seorang nasabah ingin memiliki atau membangun sebuah rumah, seperti itu. Dia bisa menggunakan akad istisna ini, sehingga nanti bank syariah akan bekerjasama dengan produsen atau pihak ketiga untuk membuatkan rumah tersebut. Kemudian setelah selesai, baru akad istisna ini dapat dilanjutkan dengan nasabah. Seperti itu. Merupakan salah satu contoh dari akad istisna. Mirip dengan akad salam, namun akad istisna ini harus
dipesan terlebih dahulu barangnya atau harus dibuat terlebih dahulu barangnya. Itu merupakan 3 akad yang ada dalam prinsip jual beli di produk penyaluran dana bank syariah. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil ini terdapat 2 akad, yaitu akad musyarakah dan akad mudharabah. Yang pertama yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah ini yaitu akad kerjasama di mana bank dan nasabah itu sama-sama memberikan modal dalam usaha yang akan dijalankan. Karena ini merupakan prinsip bagi hasil, sehingga terdapat kerjasama antara kedua belah pihak, antara bank dan nasabah. Di akad musyarakah ini bank dan nasabah sama-sama memberikan modal dan sama-sama memberikan kontribusi dalam usaha yang akan dijalankan, seperti itu. Kemudian di akad yang kedua yaitu akad mudharabah. Nah, ini berbeda dengan akad musyarakah. Apabila akad musyarakah tadi bank dan nasabah sama-sama memberikan dana, namun di akad mudharabah ini bank selaku musahibul mal atau selaku penyedia dana ini memberikan dana 100% full untuk usaha yang akan dijalankan. Nah, nanti nasabah tinggal menjalankan usaha tersebut gitu. Nah, untuk keuntungan dan kerugian apabila di akad musyarakah, keuntungan akan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan persenan atau kontribusi dana yang disepakati di awal, seperti itu. Kemudian di akad mudharabah, keuntungan akan disepakati oleh kedua belah pihak bagaimana keuntungan akan dibagi, seperti itu. Sedangkan kerugian di akad musyarakah itu akan ditanggung sesuai dengan persenan juga. Sedangkan di akad mudharabah kerugian akan ditanggung 100% oleh bank apabila itu bukan merupakan kelalaian dari nasabah. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka yang akan menanggung kerugian nasabah tersebut, seperti itu. Itu merupakan 2 akad dalam prinsip bagi hasil. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip sewa. Nah, di prinsip sewa ini terdapat 2 akad, yaitu akad ijarah dan akad ijarah mutahiyyah bitamlik. Apa perbedaan kedua akad ini? Seperti namanya, prinsip sewa. Pada intinya kedua akad ini sama. Yang membedakan hanya perpindahan kepemilikan. Di akad ijarah ini sama seperti pada umumnya akad sewa menyewa, di mana bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa, seperti itu. Sebagai contoh, semisal seorang nasabah ingin menyewa sebuah mobil, kemudian dia mengajukan akad ijarah ini pada bank syariah, maka dia akan menikmati mobil tersebut sembari dia harus membayar sewa atas mobil tersebut. Kemudian di akad yang kedua yaitu akad ijarah mutahiyyah bitamlik, yaitu akad sewa menyewa, di mana penyewa diberikan opsi untuk memiliki objek yang disewanya, atau di akhir nanti setelah mobil yang disewa tadi itu sudah selesai akhir periode penyewaan, maka di akad ijarah mutahiyyah bitamlik ini dia akan berpindah kepemilikan, seperti itu. Apabila jadi yang membedakan akad ijarah dengan akad ijarah mutahiyyah bitamlik yaitu di peralihan kepemilikan di akhir periode sewa, seperti itu. Seperti di contoh mobil tadi, apabila di akad ijarah setelah akhir periode sewa, maka tidak ada pemindahan kepemilikan, barang akan dikembalikan kepada bank syariah. Namun di akad ijarah mutahiyyah bitamlik, maka setelah periode sewa berakhir, maka diikuti dengan peralihan kepemilikan objek sewa, atau dalam contoh tersebut mobilnya akan berpindah kepemilikan menjadi milik nasabah, seperti itu. Merupakan salah satu contoh dari akad ijarah dan akad ijarah mutahiyyah
itu merupakan akad di prinsip sewa, dan itu merupakan akad-akad yang ada di 3 prinsip, prinsip bagi prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip sewa. Dan itu merupakan prinsip-prinsip yang ada di dalam produk penyaluran dana bank syariah. Seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.